AST-1418 Paviliun Pertempuran, berangkat. Peningkatan kekuatan, niat pertempuran Phoenix. Setelah mendengar kata-kata Huarumei, King Sui tertawa dan berkata, "Jangan khawatir, aku pasti akan mengikuti." Kepercayaan diri seperti itu. Sepertinya Anda memiliki kartu truf. Huarumei juga tertawa. "Ya, tapi aku tidak yakin apakah itu dianggap kartu truf." King Sui berkata dengan rendah hati. Sebenarnya, dia memang memiliki kartu truf seperti Emperor's Key dan 100 Bird Worshipping the Phoenix. Teknik surgawi dan jari Phoenix juga bisa dianggap sebagai kartu truf. Faktanya, King Sui memiliki banyak kartu truf. Tidak perlu dicadangkan saat kau bersamaku. Bagaimanapun, Anda dapat memamerkannya ketika saatnya tiba. Jangan pernah lengah. Musuh kita, Istana Naga memiliki prajurit yang kuat, bahkan Tuan Istana mungkin tidak menganggap mereka sebagai lawan yang mudah. 10 hari berlalu dengan cepat, King Sui terus berlatih sebagai fokus utamanya. Selama waktu luangnya dia akan memperbaiki obat-obatan. Dia memiliki beberapa toko obat porsi 4 kali lipat. King Sui sendiri telah meminum 2 pil 4 yang. Huarumei telah mengambil cukup banyak, dan dia bahkan memberikan sebagian kepada wanita itu. King Sui merasa bahwa Huarumei memberikan obat akan lebih baik. Ditambah lagi, selama periode ini, dia telah menambahkan skill lain ke Phoenix Form-nya. Niat pertempuran Phoenix. Phoenix Battle Intent, gerakan yang meningkatkan kekuatan semua sekutu sebesar 10%, meningkatkan ketahanan terhadap racun dan stamina beberapa kali, dan meningkatkan moral sekutu. Jari-jari area efek adalah 3000 meter di sekitar Castor. King Sui tersenyum memikirkan teknik ini. Dengan hanya 5 hari tersisa sebelum berangkat menuju reruntuhan kuno, dia tidak pernah berharap untuk mengembangkan keterampilan yang begitu kuat. Ini adalah teknik pertarungan kelompok yang meningkatkan setiap kemampuan sebesar 10%. Teknik yang dikuasai seperti itu benar-benar menakutkan, terutama bila digunakan dengan Ki Kaisar dan ratusan burung menyembah Phoenix. Selain itu, gajah naga sisik emas dapat meningkatkan kekuatan sekitar 30 juta matahari, 10% akan menjadi 3 juta matahari. 3 juta matahari sudah setara dengan dewa palsu bela diri. Setelah menggunakan ini, kekuatan Martial False God akan benar-benar berbeda. Perubahan Martial False Gods Grade 5 sangat menakutkan. Ketika kekuatan sekutu melemah 30%, kekuatan mereka akan meningkat 10% lagi. Ini bahkan tidak termasuk Vajra Demons Subdues Demons dari Golden Scarlet Dragon Elephant, atau penindasan Hellfire Phoenix dan Golden Scarlet Dragon Elephant. Tentu saja, apakah kedua penindasan itu dapat bekerja sama atau tidak masih belum diketahui, tetapi itu sangat mungkin. Karena kemampuannya berbeda dari sebelumnya, sedikit penekanan cukup normal. Dengan ini, seseorang akan mampu melawan seseorang 2 kali lebih kuat dari dirinya sendiri dalam keadaan normal. Berbicara secara realistis, teknik surgawi King Sui bisa menghancurkan lawan 2 kali lebih kuat. Phoenix Battle Intent meningkatkan kekuatan pertempuran sekutu di sekitarnya. Teknik pertempuran yang dikuasai, semakin kuat orang tersebut, semakin banyak kekuatan mereka akan meningkat. Teknik pertempuran ini agak mirip dengan 100 burung menyembah Phoenix, jadi tidak sulit untuk dipelajari. Bagaimanapun, teknik mimikri 9 hewan adalah bonus dari teknik penguatan kuno, sangat cocok untuk dikultivasikan oleh King Sui. Saat ini, kemampuan King Sui masih belum bisa dibandingkan dengan Raja Iblis dan Huarumei, tapi bagaimanapun dia adalah kekuatan yang harus diperhitungkan. Dia memiliki kelemahan dan dukungan yang kuat, bersama dengan jari Phoenix dan teknik surgawinya yang menakutkan. Five Elements Divine Refining Teknik juga telah menerima dorongan besar karena Paragon Heavenly Teknik dapat mengurangi cooldown teknik King Sui beberapa kali. Selama periode ini, King Sui mengambil beberapa pil 4 yang karena resep alkimia porsi 4 kali lipat. Meskipun pil 4 yang hanya dapat meningkatkan kekuatan dasar sebesar 1 matahari atau meningkatkan semua kekuatan sebesar 100 matahari. Tapi itu bukan pil 4 yang, itu juga bisa memperkuat fisik pengguna. Efeknya akan meningkat ketika digunakan oleh orang-orang dengan fisik yang sangat baik. Jika King Sui menggunakannya, setiap pil 4 yang akan meningkatkan kekuatan dasarnya lebih dari 1 matahari. Karena alam Valet Jade Immortal dan obat porsi ganda, King Sui hanya bisa mengonsumsi 20 pil lagi, tetapi 20 pil sudah cukup untuk meningkatkan kekuatannya lebih dari 60 matahari. Sampai sekarang, kekuatan mentah King Sui adalah sekitar 3 juta matahari, dengan serangan gunung 9 benua mencapai 9 juta matahari sebagai cadangan untuk keadaan darurat, bahkan bisa menghancurkan lawan dengan kekuatan sekitar 10 juta matahari. Kekuatan-kekuatan spiritualnya bahkan lebih menonjol, dengan serangan Seal of Rock melebihi 24 juta matahari. Meskipun teknik surgawi Paragon masih sama,
teknik surgawi masih cukup menakutkan. Baik Paragon Golden Armor dan Paragon Reversal adalah teknik pasif yang patut ditakuti. Mereka melakukan lebih dari sekadar meningkatkan kekuatan King Sui hingga 2 kali lipat. Ini adalah hari terakhir persiapan setengah bulan. King Sui hampir menghabiskan semua pil 4 yang, dan sebagian besar pil yang tersisa yang dimilikinya sudah tidak berguna. Bahkan pelet penguatan Ren Meridian dan Du Meridian tidak dapat digunakan lagi. Meski begitu, Hua Rumei lah yang paling banyak memperoleh keuntungan tanpa diketahui oleh King Sui dan Raja Iblis. Karena itu sudah diberikan kepadanya, mereka membiarkannya membawa satu porsi yang panjang. Selama setengah bulan ini, tidak sekalipun King Sui melihat wanita itu, tetapi dia bertemu dengan Hua Rumei pada beberapa kesempatan. Keduanya benar-benar terlihat seperti kakak beradik sungguhan. Di paviliun medis, monster tua dan kelompoknya memperlakukan King Sui dengan sangat baik. Secara alami, King Sui membalas kebaikan mereka. Seperti kata pepatah, ketika orang memberi saya 1 kaki rasa hormat, saya membalas mereka dengan 10 kaki rasa hormat. Begitulah King Sui selalu. Keterampilan King Sui dalam menggunakan pil obat telah membuat hampir semua orang dihormati di paviliun medis. Di paviliun medis, pil obat adalah prioritas nomor 1, sedangkan pelatihan berada di urutan kedua. Kalau tidak, akan lebih praktis untuk masuk saja ke Battle Pavilion atau Battle Shrine. Paviliun pertempuran adalah salah satu yang terbaik dalam pertempuran di antara 12 cabang bumi, dan simbol mereka adalah kuil pertempuran. Kali ini, Paviliun pertempuran dan Paviliun dinas rahasia adalah yang pergi ke reruntuhan kuno. King Sui tidak tahu banyak tentang Paviliun pertempuran. Sebaliknya, dia tidak tahu banyak tentang paviliun lain selain paviliun medis. Lagi pula, alasan utama dia datang ke sini adalah karena wanita itu. Tidak ada alasan baginya untuk memahami 12 cabang duniawi sama sekali. Adapun paviliun medis, itu hanya cara baginya untuk lebih dekat dengan wanita itu. Hari ini adalah hari besar, hari keberangkatan menuju reruntuhan kuno, bukan hari kedatangan. Dengan kecepatan mereka tidak membutuhkan waktu lama untuk melakukan perjalanan ke reruntuhan kuno, terutama karena mereka tahu jalan pintas. Menjelang pagi, mereka berangkat. Paviliun pertempuran dan paviliun dinas rahasia berangkat secara terpisah, saling menjaga, dan King Sui mengenal kedua paviliun ini. Hanya ada 800 orang. Meskipun tidak banyak, masing-masing dari mereka adalah elit. Paviliun pertempuran menyerang armor merah darah yang mengintimidasi, sedangkan paviliun dinas rahasia berpakaian lebih normal, lebih terlihat seperti bangsawan. Padahal, alasan Battle Pavilion mengenakan pakaian seperti itu adalah karena formasi pertempuran. King Sui berdiri di samping Hua Rumei. Dia bukan satu-satunya dari paviliun medis yang dikirim. Dalam setiap pertempuran, paviliun medis akan berada di sana bersama para pejuang. Bagaimanapun, orang terluka dalam pertempuran, dan itu adalah tugas dokter untuk menyelamatkan hidup mereka. Hua Rumei mengenakan gaun hitam. Mata indahnya yang dingin menembus kerudung yang dikenakannya seperti bintang di langit malam, memancarkan aura megah. Wanita itu tidak muncul, jadi Hua Rumei yang memimpin. Saat orang-orang itu mulai menghilang, Hua Rumei berbalik dan berkata kepada King Sui, "Mari kita mulai juga." Oke, banyak orang membicarakan rumor tentang Hua Rumei dan King Sui. Sejak King Sui menyembuhkannya, pasangan itu tampaknya memiliki lebih dari sekadar hubungan normal. Ada yang bilang King Sui menggunakan ini untuk memeras Hua Rumei, dengan kondisi tubuhnya. Beberapa juga mengatakan bahwa Hua Rumei memiliki sesuatu untuk King Sui dan bahwa dia adalah orang yang dekat dengannya. Hua Rumei tidak mengindahkan rumor ini. Siapa dia? Terpengaruh oleh rumor kecil. Gunung Hua Rumei adalah elang petir setinggi sekitar 10 meter dengan bulu hitam mengkilat di sekujur tubuhnya. Itu hanya sekuat dewa bela diri terkuat, tetapi kecepatannya bahkan lebih cepat daripada beberapa dewa abadi dewa palsu. Ini adalah binatang buas dengan kecepatan dan daya tahan yang menakutkan, berspesialisasi dalam siluman, penerbangan, dan penghindaran. Ayo pergi, dia sudah menunggu kita. Hua Rumei menarik lengan King Sui, memasang elang petir. Dengan kilatan petir hitam, elang petir menghilang di tempat, melaju secepat kilat. Tangan King Sui dipegang oleh Hua Rumei. Mereka lembut dan dingin seperti batu giok. Keintiman semacam ini memiliki sesuatu untuk itu, sesuatu yang tak terlukiskan. Ada apa dengan kamu yang pemalu? Aku hanya memegang tanganmu. Jangan bilang kamu punya pikiran tentang aku. Hua Rumei menertawakan King Sui, yang terakhir tampak gelisah. Kakak, kamu sendiri juga cukup cantik, dan aku tidak pandai menahan diri. King Sui tertawa, sedikit lebih santai sekarang. Saya tidak tahu apakah Anda memuji atau meremehkan saya.
Hua Rumei menjawab dengan tawa yang lebih lembut. Tentu saja itu pujian. Ini bukan kata yang pantas untuk wanita normal. Ngomong-ngomong, suster juga mengerti formasi gerbang mistik, kan? King Sui tiba-tiba memikirkannya. Sedikit, kurasa. Kenapa kamu bertanya? Tanya Hua Rumei. Saya memiliki satu set formasi di sini, lihat dan lihat apakah Anda tertarik. Saya pikir itu akan sangat berguna bagi Anda. Menguasai formasi seharusnya membuat belajar seni melarikan diri gerbang mistik jauh lebih mudah. King Sui berkata, menyerahkan gulungan budidaya 9 langkah istana. Oh, biarkan aku melihat-lihat kalau begitu. Hua Rumei mengambilnya, dan membutuhkan waktu 1 jam untuk melihatnya. Setelah kembali dari pikirannya, dia melihat ke arah King Sui dan berkata, formasi ini setidaknya Divine Grade, hanya saja menguasainya akan sangat sulit. Ini sudah cukup menakutkan bahkan tanpa menguasainya. Saya baru menyadari bahwa ada begitu banyak yang bisa diperoleh dari Anda. Ah, aku juga mendapat banyak darimu. Di mana lagi saya bisa menemukan saudara perempuan yang begitu baik? Baiklah, mari kita berhenti berbicara seperti orang asing. Anda juga tidak ingin orang berbicara seperti ini ketika mereka menerima hadiah, bukan? Memberi seseorang sesuatu berarti tidak apa-apa, dan persahabatan itu ada. King Sui berkata sambil tertawa. Dia tidak suka ketika seseorang menjadi sombong hanya karena sesuatu diperoleh dari orang itu. Itu membuat dirinya merasa berhutang pada orang itu. Jika itu masalahnya, dia lebih suka menyimpan hadiah itu. Demikian pula, King Sui tidak ingin orang lain memiliki kesalahpahaman ketika membantu orang lain. Tiba-tiba, King Sui melihat seseorang yang familiar. Seekor penyu surgawi raksasa muncul dari persembunyiannya di balik awan. Sekarang King Sui menyadari bahwa kepalanya adalah seekor naga. Itu bukan kepala naga terakhir kali dia melihatnya. Entah bagaimana itu melampaui. Di antara hal-hal yang diberikan King Sui padanya adalah beberapa hal yang digunakan binatang buas, termasuk buah iblis kuno. Kita bertemu lagi, anak muda. Saya senang Anda tidak mengecewakan saya. King Sui mendengar suara tua. King Sui menjadi kosong sejenak, lalu berbalik ke arah penyu surgawi raksasa, suara tadi benar-benar diarahkan ke arahnya. AST 1419 Perubahan Kerangka Pikiran, 1 langkah maju, wanita. King Sui terkejut dengan apa yang dikatakan penyu tua. Dia sudah tahu bahwa penyu tua bukanlah penyu biasa, ia sudah menjadi penyu naga. Itu adalah eksistensi yang setara dengan naga. Namun, King Sui tidak mengerti apa yang dimaksud dengan penyu tua ketika dikatakan bahwa dia tidak mengecewakannya. Senior kamu terlalu sopan, aku naif dan muda sebelumnya, King Sui berkomunikasi melalui kesadarannya. Saat dia memikirkan waktu itu, baik Raja Iblis maupun penyu tua tidak peduli dengannya. King Sui sudah menyadari mengapa Raja Iblis tidak membunuhnya. Selain itu, dia bisa memastikan bahwa alasan di balik itu adalah karena penyu tua. Penyu tua tahu apa yang akan terjadi jika dia masuk, tetapi itu masih memungkinkannya masuk ke Crystal Palace. Ini sudah menjelaskan semuanya. Tidak, akulah penyebabnya. Tuan juga seorang pria dengan nasib yang pahit. Saya telah menjaga tempat ini terlalu lama hanya untuk menunggu takdir membawa seseorang kepada saya, dan Anda adalah orang yang beruntung. Hari itu, apapun yang terjadi, hidupmu tidak akan dirugikan. Sekarang saya mengerti. Saya juga mendapatkan sedikit kekuatan dan saya ingin membantunya. Di masa depan, kita harus saling mendukung. Kekuatan penyu tua tidak dapat dipahami dan tidak mungkin diperkirakan. Itu mungkin lebih kuat dari Raja Iblis. Saat kekuatan Raja Iblis bangkit, penyu tualah yang melindunginya. Ya, kami akan segera. Sekarang kau di sini, aku merasa lebih santai. Saya percaya pada Anda, saat ini, Anda adalah orang yang paling dekat dengannya di dunia ini. Mengingat kepribadiannya, akan sangat sulit baginya untuk menerima Anda. Jika kamu tidak bisa berjalan di dalam hidupnya, maka dia akan tetap sendirian selamanya, kata penyu tua sambil menghela nafas. King Sui sekarang tahu alasan mengapa penyu tua tidak mengizinkan Raja Iblis untuk membunuhnya saat mereka pertama kali bertemu. Saya akan berusaha sekuat tenaga, tetapi saya tidak yakin apa yang ingin dia lakukan sekarang, kata King Sui. Dia tahu bahwa orang yang mengerti dan paling akrab dengan Raja Iblis bukanlah Hua Rumei, tetapi penyu tua. Kamu lebih baik tidak mengetahuinya untuk saat ini karena kamu akan mengetahuinya pada akhirnya. Mengetahuinya sekarang tidak akan menguntungkan Anda dengan cara apapun. Penyu tua menghela nafas. King Sui, ayo pergi, kita menuju. Pada saat ini, Hua Rumei menyela King Sui, lalu mendarat di belakang penyu tua raksasa. Setiap kali King Sui melihat wanita keren dan elegan ini, dia merasakan sensasi yang akrab namun jauh.
Akrab karena mereka tidak sengaja bertemu, jauh karena sikapnya yang dingin. Dia pernah akrab dengan setiap bagian tubuhnya, setelah menyentuh semuanya sebelumnya. Namun, semuanya menjadi kabur sekarang. Itu sangat kabur sehingga hampir terasa seperti itu tidak terjadi. Jadi, dia terkadang bertanya pada dirinya sendiri. Fakta bahwa King Sui muncul di atas penyu tua, wanita itu tidak membuat ekspresi apapun. King Sui dan Hua Rumei saling menyapa. Wanita itu menjawab dengan jawaban singkat dalam ekspresi tenangnya yang biasa. Dia mengeluarkan aura yang membuat orang menjauh darinya. Namun, King Sui merasa bahwa wanita itu dan Hua Rumei lebih dekat daripada anggota keluarga biasa. Ini adalah intuisinya. King Sui adalah seorang dokter. Kali ini kami mendapatkan cukup bantuan, jadi. Kalau begitu ayo pergi bersama. Penyu tua melakukan perjalanan dengan kecepatan yang menakutkan di dalam awan saat mereka melaju menuju benua naga yang melonjak. Perjalanan mereka sangat membosankan. Sepertinya wanita itu tidak suka berbicara. Namun, Hua Rumei akan terus berbicara dengannya dan dia terkadang bertanya pada King Sui. Saya memiliki cara yang lebih cepat untuk bepergian. Bagaimana kalau kita langsung ke sana dan mencari tempat untuk beristirahat dan melakukan hal-hal lain? King Sui berkata setelah dia berpikir sebentar. Oh, cara yang lebih cepat untuk bepergian. Itu bagus, ini terlalu membosankan, kata Hua Rumei dengan gembira. Wanita itu memandang King Sui seolah-olah dia bertanya padanya. Tolong singkirkan dia, kalau tidak kita akan meninggalkannya. King Sui menunjuk ke penyu tua saat dia berbicara. Wanita itu mengingat penyu tua. King Sui tidak membuang waktu dan menggunakan langkah 9 benua. Setelah mengetahui arahnya, dia menggunakan 9 langkah benua sampai hanya tersisa satu kegunaan. Dunia 9 benua terlalu berbahaya. Jika ada bahaya, dia akan menggunakan penggunaan terakhir ini untuk melarikan diri. Wow, ini adalah gunung naga tersembunyi. Sangat cepat. Apa kemampuan itu? Hua Rumei melihat ke pegunungan di sekitarnya dan bertanya dengan tidak percaya. Ekspresi wanita itu tidak berubah saat mereka bertiga perlahan turun. King Sui dengan santai menyebutkan beberapa hal dan memberitahu mereka bahwa ada batasan penggunaannya. Tempat ini adalah gunung naga tersembunyi. Dikatakan bahwa naga ada di tempat ini, meskipun sebagian besar rumor. Tidak ada penampakan yang sebenarnya karena dikatakan bahwa mereka yang telah melihat naga telah pergi ke alam baka. Naga dewasa yang sebenarnya sangat mengesankan. Spesies ini adalah keberadaan yang sangat menakutkan di dunia 9 benua. Keluarga mereka akan mendominasi kemanapun mereka pergi, meskipun jumlah mereka sedikit. Jadi, itu tidak muncul di mana-mana. Berada bersama wanita itu memberinya perasaan terkekang. Itu adalah perasaan yang tidak bisa dia gambarkan dan dia merasa tidak bisa berbuat banyak. Sementara dia terus mengkhawatirkan keuntungan dan kerugiannya, mereka bertiga berada di puncak gunung yang datar untuk mendirikan tenda. King Sui mendirikan tendanya di tempat yang agak jauh dari dua lainnya. Tenda itu baik untuk pergi begitu dia mengambilnya. Itu diatur secara instan, jadi King Sui pergi untuk membantu para wanita. Hua Rumei juga membantu wanita itu, King Sui merenungkan apakah akan pergi dan membantu. King Sui, kamu adalah pria besar. Kenapa kamu tidak datang untuk membantu? Hua Rumei berteriak. King Sui sedikit bingung. Dia tahu bahwa Hua Rumei berusaha membantunya, tetapi dia tidak mengerti mengapa dia berusaha begitu keras. Mungkin dia merasa bahwa dia memiliki kesempatan untuk memenangkan Raja Iblis. King Sui tahu Hua Rumei bukan wanita sederhana, dia tidak tahu kemampuannya. Namun, ketika menyangkut hal-hal tentang Raja Iblis, dia tidak takut. King Sui memperhatikan tenda putih salju wanita yang tidak mengandung setitik debu. Dia bertanya-tanya apakah dia seorang germafobe. Tenda Hua Rumei juga berwarna putih, tetapi tidak seputih salju seperti milik wanita itu. Ada terlalu banyak perhatian ditempatkan pada kebersihan tenda. Wanita itu masih sangat tenang. Dia tidak menunjukkan kehangatan apapun terhadap King Sui, dia juga tidak bertindak jauh. Dia mengabaikannya dengan tenang, dan ini membuat King Sui merasa sedih. Ini sangat normal bagi King Sui. Baginya, jenis adegan ini terasa seperti dirinya yang sebenarnya. Pertama kali mereka berada di Crystal Palace, mereka mengalami kecelakaan dan dia hampir membunuhnya. Saat itu, dia marah, sangat marah. Tubuhnya dilanggar, siapapun akan marah. King Sui merasa bahwa bahkan jika dia masih marah padanya, dia bisa lebih mudah menanggapinya. Namun, saat ini, King Sui bahkan tidak bisa melihat sedikit pun kemarahan. Seolah-olah dia tidak mengenalinya. Namun, pada hari dia mengunjungi istana Raja Iblis untuk menemuinya, dia sepertinya memiliki beberapa kata untuknya.
Sepertinya dia khawatir. Saat dia memikirkan sampai titik ini, dia merasakan sedikit kehangatan di hatinya. Dia sepertinya tidak melupakannya. Tubuhnya pertama kali diambil olehnya. Jika dia tidak mengalami amnesia, dia tidak akan lupa. Pikiran wanita sulit ditebak. Seorang wanita seperti Raja Iblis bahkan lebih sulit untuk ditebak. Dia tidak tahu harus mulai dari mana. Selanjutnya, King Sui merasa bahwa dia tidak tahu bagaimana menangani masalah antara pria dan wanita. Aku akan pergi membuat makanan, kalian datang setelah beberapa saat, King Sui memberitahu Huarumei dan Raja Iblis. Baiklah, kami akan datang mendukungmu sebentar lagi, kata Huarumei sambil tersenyum. Raja Iblis hanya mengangguk. Tindakannya membuat King Sui terkejut. Namun, dia menyadari bahwa wanita ini tidak mengabaikannya sejak awal. Ketika dia mengambil inisiatif untuk berbicara dengannya, dia masih akan memberikan jawaban kepadanya dengan ekspresinya. Dia tidak mengabaikannya. Namun, sikap dinginnya membuat orang mundur setelah mereka mengatakan satu atau dua baris. Itu membuat orang merasa tidak nyaman dan rendah diri. Saat dia menghela nafas dengan ringan, King Sui berjalan pergi ke lokasi yang jaraknya tidak jauh. Dia tahu bahwa masalah dengan Raja Iblis bukanlah hal yang mudah untuk diselesaikan. Dia membuat persiapan untuk menghadapinya untuk jangka panjang, tetapi dia masih merasa bahwa itu adalah situasi yang sulit. Dalam hal Raja Iblis, dia tidak jatuh cinta padanya sampai dia akan melompat ke dalam api dan kembali untuknya. Namun, yang dia inginkan adalah mengambil tanggung jawab sebagai seorang pria, dan dia tampaknya perlahan-lahan memahami beberapa hal. Tidak masalah apakah dia akan bersama dengan wanita ini, dia harus membantu istana Raja Iblis. Dia tidak peduli jika dia harus menjadi musuh dunia. Bahkan penyutua telah menyebutkan bahwa jika wanita ini tidak memilih untuk menikah dengannya, dia akan sendirian selamanya. Setelah dia memikirkan beberapa hal, King Sui tiba-tiba merasa bahwa sedikit beban di pundaknya telah terangkat. Dia telah melepaskan satu hal yang menggerogoti pikirannya. Dia tidak membunuhnya sebelumnya, maka dia tidak akan membunuhnya di masa depan. Jika dia tidak perlu khawatir tentang itu lagi, mengapa dia masih menimbang untung dan ruginya? Saat dia memikirkan hal ini, King Sui tersenyum. Sikapnya telah berubah. Dia tidak perlu memaksakan dirinya lagi, untuk menginjak-injaknya dengan sangat hati-hati. Dia bisa sedikit lebih jujur, sedikit lebih berani. Dia tidak bisa berbuat lebih buruk, mengekspresikan dirinya menurut keinginannya sendiri lebih baik daripada apa yang dia lakukan sekarang. Setelah dia menemukan area dengan tanah yang bersih dan kosong, dia mengambil peralatan masaknya dari alam Valet Jade Immortal. Dia juga mengambil ikan dan udang yang berbeda dari kolam, bersama dengan beberapa bumbu dan sayuran. Dia dalam suasana hati yang baik sehingga dia akan menyiapkan makanan besar dengan benar. Roti kukus giok hanya perlu dipanaskan kembali sedikit dan mereka akan siap. Setelah itu adalah sup ikan, all aspect nourishment soup, rainbow trout fish, dan hidangan seafood lainnya. Keterampilan memasak King Sui sangat luar biasa. Dengan tambahan rempah-rempah langka, itu harum di luar imajinasi. Pada saat kedua wanita itu tiba, semuanya hampir siap. Daerah itu ditutupi dengan pemandangan yang mempesona. Udaranya menyegarkan dan tidak ada setitik debu pun. Meskipun mereka berada di puncak gunung, hanya angin sepoi-sepoi yang bertiup. Tanaman hijau itu indah dan dibandingkan dengan jalan-jalan kota yang sibuk, ini adalah lokasi dunia lain yang seperti pemandangan dalam lukisan. King Sui sudah menyiapkan kursi, dan itu adalah jenis yang mewah. Ini semua dikumpulkan dari toko furnitur kota selatan. Teknik penguatan kunonya juga memiliki kemampuan untuk membuat furnitur, namun, dia belum mempraktikkannya. Dia hanya akan menelitinya jika dia bosan. Saat kedua wanita itu menyaksikan King Sui mengatur segalanya, ditambah melihat semua hidangan yang harum, mereka mengira mereka berhalusinasi. Mengabaikan fakta bahwa mereka berada di antah berantah, bahkan restoran tingkat tertinggi tidak akan menerima dampak seperti itu pada mereka. King Sui efisien, dan ketika mereka melihat meja terus-menerus diisi dengan hidangan lezat yang beruap, Huarumei berkata setelah dia berhenti sejenak, untuk dilatih sampai tingkat ini dalam membuat makanan, dan terutama untuk seorang pria, ini di luar jangkauan. Imajinasi saya, sepertinya Anda tahu beberapa hal. Petik 2. Di masa depan, kamu akan tahu bahwa aku bisa membuat makanan yang lebih enak lagi. Ayo, coba mereka. King Sui memberikan semangkuk sup ke Huarumei. Dia kemudian mengambil mangkuk untuk wanita itu. King Sui melakukan ini secara alami, karena dia tidak memerlukan banyak pemikiran ekstra untuk ini. Wanita itu terkejut, dia tidak berpikir bahwa King Sui akan langsung memberikan mangkuk kepadanya alih-alih meletakkannya di depannya. Dia mengulurkan tangannya untuk menerimanya dan dengan ringan berkata, "Terima kasih."
Ini membuat King Sui sedikit terkejut saat dia berseru, tidak perlu sopan, saya sangat senang. Hua Rumei tertawa, semua orang akan berada di sini untuk waktu yang sangat lama, bersikap terlalu sopan akan mempersulit keadaan. Bagaimana kalau aku akan mendukungmu dan membantu semuanya, lalu kita semua bisa makan dengan nyaman. Bagaimana? Baiklah, King Sui, tentu saja, senang melakukannya. AST 1420 memasuki surgawi Dao lagi, alam menggambar terobosan, tingkat pertama menggambar jiwa. Tentu saja, King Sui tidak keberatan. Akan lebih baik jika Raja Iblis bisa bergabung juga, tapi kemungkinan itu kecil. Dia tidak memiliki harapan yang berlebihan. Bahkan dalam hal Hua Rumei, King Sui tidak berharap dia membantunya dalam hal ini dengan cara apapun. Hua Rumei tidak sabar untuk mencoba gigitan pertamanya, dia terus berkedip ke arah King Sui, makanannya tampak lezat, tetapi hanya setelah gigitan pertama Anda dapat mengatakan bahwa rasanya jauh melampaui apa yang dapat Anda bayangkan. Hua Rumei tidak pernah berpikir bahwa seorang pria bisa memiliki prestasi seperti itu dalam memasak, itu pasti puncak keberadaan. Kebanyakan koki kekaisaran di dunia 9 benua adalah orang normal atau wanita, ada sangat sedikit seniman bela diri dalam profesi ini. Bahkan jika mereka pandai memasak, mereka tidak terlalu terampil. Dapat dilihat bahwa pria ini tidak hanya berbakat dalam seni bela diri, tetapi dia juga berbakat di bidang lain. Dia adalah eksistensi di luar dunia ini, bahkan dia merasa malu karena inferior. Pria ini tidak hanya ahli dalam seni bela diri, tetapi juga dalam pengobatan, pemurnian pelet, dan memasak. Tidak ada yang tidak dia ketahui. Hua Rumei berhenti memikirkannya dan terus memakan semuanya. Wanita itu perlahan memakan makanannya, itu sangat alami dan elegan. Itu adalah pemandangan yang memicu indera, keindahan alam yang elegan. Jika bukan karena aliran alami dari gerakannya, itu tidak bisa dianggap sebagai keanggunan. Meskipun wajahnya tidak memiliki perubahan yang jelas, King Sui bisa melihat kilatan kejutan di wajahnya yang cantik itu. Dia mengangkat kepalanya untuk melihat King Sui, dan pada saat itu mata mereka bertemu. Lezat, King Sui bertanya dengan bangga. Wanita itu mengangguk ringan. Dia merasa bahwa pria ini memiliki sedikit perubahan. Sepertinya dia lebih berani dari sebelumnya, dia sekarang lebih dewasa dan lebih berani. Kalau begitu kamu harus makan lebih banyak. King Sui tertawa saat dia makan lebih banyak. Hua Rumei terkejut dengan apa yang dilihatnya. Perubahan anak ini sangat cepat. Bahkan Tuan Istana tampaknya memperlakukannya secara berbeda dibandingkan dengan pria lain. Dia tidak pernah makan makanan dengan pria sebelumnya, apalagi dia tidak akan langsung menerima barang yang diserahkan kepadanya oleh pria. Tapi hari ini, semuanya tampaknya telah menembus es. Semakin seperti ini, semakin dia merasa bahwa keduanya memiliki hubungan yang tidak diketahui orang lain. Namun, itu seharusnya bukan sesuatu yang konyol. Namun, Hua Rumei tidak pernah bisa menebak bahwa itu memang konyol. Itu sangat konyol sampai-sampai bahkan jika dia cukup berani, dia masih tidak bisa menebaknya. Hua Rumei dengan ringan menepuk perutnya yang penuh dan berkata, ini adalah makanan terbaik yang pernah saya makan. Jika seseorang menikahi King Sui maka mereka akan diberkati selama sisa hidup mereka, bukankah begitu, Tuan Istana? Tangan King Sui gemetar. Hubungan Hua Rumei dan Raja Iblis seperti saudara. Kebanyakan orang tidak akan berani membuat lelucon seperti ini tetapi baginya, tidak ada tekanan sama sekali untuk berbicara seperti ini di depan Raja Iblis. Kali ini, wanita itu tidak mengatakan apa-apa. Kata-kata Hua Rumei tidak berpengaruh. Ini mungkin bukan pertama kalinya dia mengatakan sesuatu seperti ini. Keheningan Raja Iblis tidak membuat Hua Rumei merasa ada yang tidak pada tempatnya. Setelah makan, saat King Sui membersihkan meja, Hua Rumei berdiri, kita harus melakukan ini, Tuan Istana dan aku tidak membantu lebih awal. Ayo kita cuci piringnya. Wanita itu tertegun sejenak, dan King Sui memandang wanita itu dengan aneh. Wanita itu menganggukkan kepalanya dan berkata, seharusnya begitu. King Sui memijat pelipisnya dan memutuskan bahwa dia harus membiarkan mereka mencuci piring. Menyaksikan dua tangan mereka yang lembut dan seputih salju mencuci piring adalah jenis kenikmatan. Hua Rumei mengambil waktu, pada awalnya dia dan Raja Iblis mencuci mangkuk mereka sendiri sebelum mencuci piring dan panci lainnya. Pada akhirnya, Hua Rumei meluangkan waktu dengan mangkuk terakhir yang dia cuci, sepertinya mencucinya lagi dan lagi. Kemudian, Raja Iblis mengambil mangkuk King Sui. Pada saat itu, King Sui merasa dia melihat halusinasi. Dia merasa bahwa dia seperti wanitanya sendiri. Itu wajar baginya untuk mencuci mangkuknya, tetapi Raja Iblis sedang mencuci mangkuk yang dia gunakan. Ketika King Sui memikirkan bagian ini, rasanya itu bukan sesuatu yang istimewa.
Dia sudah menyentuh tubuhnya, dan benar-benar pada saat itu. Tetapi memikirkan apa yang baru saja terjadi, dia merasakan sesuatu yang tidak dapat dijelaskan. Mungkin karena mereka berada di bawah pengaruh obat-obatan. Kecantikannya yang keren dan elegan, namun dingin dan mempesona. Bersama dengan kulitnya yang seputih salju yang halus untuk disentuh, dan lekukan lembut seperti patung giok surgawi yang diukir oleh para dewa. King Sui, ekspresi wajahmu aneh. Apa yang Anda pikirkan? Hua Rumei tersenyum saat dia mengulurkan tangannya untuk melambaikannya di depan wajah King Sui. King Sui akhirnya mendapatkan kembali fokusnya, wajahnya memerah. Dia melihat bahwa Raja Iblis juga menatapnya, ekspresinya agak tidak wajar. Sepertinya dia telah mengetahui apa yang dipikirkan King Sui atau setidaknya menebaknya sedikit. Saya berpikir bahwa beberapa hal yang terjadi tidak dapat diubah. Tidak ada ruang untuk penyesalan, tetapi pasti ada cara untuk menebus diriku sendiri, kata King Sui sambil menghela nafas. Pengaturan depresi. Ayo beritahu kakak perempuan apa kesalahanmu, aku akan memberimu beberapa saran. Hua Rumei tampak tertarik. Raja Iblis baru saja mengucapkan selamat tinggal padanya sebelum kembali ke tendanya. Apakah kamu benar-benar ingin mendengarkan? King Sui bertanya dan tertawa. Jika kamu ingin mengatakannya, maka aku akan mendengarkan, kata Hua Rumei sambil tertawa. King Sui menggelengkan kepalanya, tidak apa-apa, tidak banyak yang bisa dikatakan. Tidak ada orang yang tidak pernah melakukan kesalahan, ini semua dari masa lalu ketika saya masih muda. Mungkin membuat banyak kesalahan adalah jalan yang benar ke depan. Mengapa membuat kesalahan menjadi jalan yang benar ke depan? Hua Rumei dan King Sui mengobrol di meja saat langit mulai gelap. Kesalahan yang dibuat ketika seseorang masih muda, surga akan memaafkan. Karena kesalahan dilakukan saat muda, mereka bisa memperbaikinya dan menebus diri mereka sendiri saat orang tersebut bertambah tua. Dengan cara ini, mereka akan memiliki banyak hal untuk dilakukan. Mereka tidak akan pernah merasakan kekosongan karena ada sesuatu yang mereka dambakan. Melakukan kesalahan ketika mereka masih muda, akan ada kenangan indah untuk diingat kembali ketika mereka sudah tua. Itu akan menjadi sesuatu yang berkesan, dan mereka tidak akan merasa bahwa hidup mereka hambar. Aku tidak tahu apakah kata-katamu masuk akal. Sepertinya saya harus membuat beberapa kesalahan, atau saya akan merasa sedih. Hua Rumei memandang King Sui dan berkata dengan serius. King Sui menggelengkan kepalanya, dia pernah mendengar kata-kata ini sebelumnya di kehidupan sebelumnya. Meskipun biasanya dianggap sebagai penyimpangan dalam obrolan, itu memang memiliki beberapa prinsip. Dia akhirnya mengerti prinsipnya ketika dia berada di tempat ini. Di usianya saat ini, dengan anak-anaknya yang semakin tua, King Sui dapat memahami bahwa ada banyak kesalahan yang tidak dapat dia lakukan lagi. Ada harga yang harus dibayar untuk membuat kesalahan, jika tidak orang akan membuat banyak kesalahan. Beberapa kesalahan dapat dilakukan, tetapi beberapa tidak boleh dilakukan sama sekali. Bahkan membuatnya sekali akan menghasilkan bahkan tidak memiliki kesempatan untuk membuat penyesalan. Petik 2. Oh, apakah Anda merasa seperti Anda baru saja mencapai sesuatu dengan mengajar kakak perempuan Anda? Hua Rumei tertawa. Tentu saja. Kalau tidak, mengapa generasi yang lebih tua suka mengajar generasi yang lebih muda? King Sui juga tertawa. Setelah mereka mengobrol sebentar, Hua Rumei dan King Sui pergi untuk kembali ke tenda mereka sendiri. King Sui memasuki tendanya sendiri, lalu dia langsung masuk ke dalam alam Valet Jade Immortal. Mengolah. Namun, King Sui menemukan bahwa hatinya berantakan, dia tidak bisa tenang. Kepalanya dipenuhi dengan sosok Raja Iblis, dia tidak tahu mengapa ini terjadi. Pikirannya baru saja dipenuhi dengan siluet Raja Iblis mulai hari ini, terutama saat adegan saat dia mencuci piring. King Sui, yang tidak bisa berkultivasi dengan tenang, mengeluarkan kuas kaligrafi emas dan lempengan tinta monstone-nya. Dia juga mengeluarkan beberapa kertas, dan dia mulai menggambar setelah dia menyiapkan tinta. Gambar itu, tentu saja, dari Raja Iblis. King Sui tidak meningkatkan Realm of Drawing untuk waktu yang lama. Kali ini, dia hanya mengikuti siluetnya di benaknya dan mulai menggambarnya. Dia tidak lagi terikat pada ranah gambarnya, yang dia inginkan adalah menggambar sosoknya yang bersemayam di dalam pikirannya. Ketika dia bosan, dia bisa melihatnya dan bernostalgia. Sementara dia menikmati seninya, dia mulai mengingat awal pengalamannya. Dia menambahkan sedikit pemahaman yang telah dia peroleh, sedikit cinta, kelembutan, dan kerinduan, semua perasaan ini. Kuas di tangannya menggambar di atas kulit binatang itu, dia tidak menggambar dengan terlalu percaya diri dan mudah, juga tidak menggambar dengan paksa. Dia menggambar dengan rasa harmoni, yang memikat orang. Tao Surgawi. Sebagai seseorang yang telah memasuki Dao Surgawi,
King Sui sekali lagi melangkah maju dengan langkah raksasa. Dao surgawi sulit untuk dipahami, itu adalah kekuatan misteriusnya. Namun, dia bisa meminjam kekuatan, banyak kekuatan. Pada saat King Sui berhenti, dia menyadari bahwa sisa waktunya di alam Valet Jade Immortal sudah lebih dari setengahnya, tapi gambar ini adalah yang paling membuat King Sui puas. Sekarang, dia senang. Dia sekarang maju di level Realm of Drawing dan telah menembus level Drawing Bonus. King Sui telah berada di level Drawing Bonus terlalu lama, dia telah siap untuk tidak memiliki terobosan di dalamnya. Terlebih lagi, waktu yang dia habiskan untuk mengolah seni Realm of Drawing miliknya semakin berkurang. Dia tidak pernah berpikir bahwa dia akan memiliki terobosan sekarang, terutama karena tidak ada petunjuk tentang itu. Tingkat menggambar jiwa. Saat dia memikirkannya, King Sui merasa itu agak tidak nyata. Dia melihat wanita di gambar itu, dan itu memberikan perasaan seperti itu hidup. Dia yakin tentang perasaan yang diberikannya, itu bahkan lebih dari sekadar menjadi hidup dan hidup. King Sui tiba-tiba menembus ke tingkat menggambar jiwa. Dikatakan bahwa level menggambar jiwa akan mampu mengeluarkan jiwa yang sebenarnya, tapi itu terlalu nyata. King Sui merasa itu lebih seperti terobosan ke alam lain. Gambarnya bahkan lebih menawan, tetapi apakah itu bisa menggambar sesuatu yang hidup, dia tidak tahu. Kemungkinannya rendah. Level King Sui bisa memberikan orang dalam gambarnya dengan esensi, ki, dan semangat. Setelah dia memikirkannya sebentar, dia merasa bahwa ini tidak mungkin karena tidak mematuhi Dao Surgawi. King Sui melihat gambar ini. Tidak peduli siapa yang melihatnya, mereka akan merasa terkejut. Ini jelas merupakan gambar tingkat tertinggi dalam dunia 9 benua. Menerobos adalah hal yang baik, karena King Sui kebanyakan melakukannya untuk jimat surgawi. Dia tidak melakukannya untuk menggambar. Jadi, Drawing Souls adalah tentang esensi dari menggambar. Mampu menggambar hal-hal yang lebih dalam, itu bisa membantu menangkap hal-hal yang tak terkatakan. King Sui menemukan bahwa dia tidak lelah sama sekali dan bahkan merasa nyaman sendiri. Hal itu kembali membuatnya terkejut. Kali ini, terobosan itu tidak meningkatkan kekuatannya tetapi penyimpanan esensi, ki, dan rohnya berlipat ganda. Ini sangat menakutkan. Kerusakan ledakannya tidak berubah, tetapi daya tahan pertempurannya berlipat ganda. Karena jumlah esensi, ki, dan roh yang bisa dia simpan di dalam tubuhnya meningkat, resistensinya juga meningkat. Jika dia mendapat 1 poin lebih tinggi dia akan menerobos lagi, dengan demikian, manfaatnya besar. Saat ini, keadaan pikiran King Sui lebih tenang. Namun, hatinya masih berantakan, bahkan jika itu menjadi sedikit lebih baik. Wanita itu memiliki kekuatan penghancur bahkan hanya dengan berdiri di sana tanpa bergerak. Dia bisa membuat pria kehilangan makan dan benar-benar putus asa. King Sui pernah merasakan perasaan ini sebelumnya, memilikinya seperti memiliki dunia sementara kehilangannya seperti kehilangan nyawanya sendiri. Itulah mengapa akan ada orang yang menginginkan kecantikan tetapi bukan dinasti mereka, karena kehilangan mata pencaharian dapat membuat dinasti tidak berguna. Tidak ada yang berbagi kebahagiaan mereka. Hari kedua, King Sui bangun pagi-pagi dan mulai melatih tinju Tai Chi-nya dari jauh. Dao surgawinya tampaknya telah maju sedikit, bahkan tinju Tai Chi-nya tampaknya juga membawa pengaruh alami. Tai Chi Golden Ki emas menyelimuti sekeliling King Sui dan seperti air, itu bergerak bersama dengan tinjunya. Tai Chi Golden Ki ini adalah yang paling fleksibel namun paling tegas. Itu akan bergerak dengan aliran gerakannya, dengan ketegasan dan energi yang. Setiap tinju dari King Sui seperti di wilayahnya sendiri. Dia tampaknya berlatih tanpa pengaruh dunia, itu adalah pemandangan yang harus dilihat. Orang tidak akan berani meremehkan kemampuannya. Raja Iblis dan Huarumei berdiri di luar tenda mereka saat mereka melihat King Sui dari jauh. Bagaimana itu? Membawanya telah meningkatkan peluang kemenangan kita ya. Huarumei berkata dengan gembira. AST 1421 bertemu dengan naga biru, permata iblis abadi, perang. Mungkin, kamu sepertinya sangat menyukainya, kata wanita itu perlahan, saat dia sekali lagi melirik King Sui di kejauhan. Huarumei tertawa terbahak-bahak. Dia dan Raja Iblis saling menyapa dengan cara yang aneh. Satu menggunakan, nyonya, yang lain hanya, Anda, tetapi tidak pernah membahas hubungan antara pria dan wanita sebelumnya. Jadi ketika Raja Iblis tiba-tiba mengangkat topik itu, dia terganggu tetapi dia tertawa. Aku memang menyukainya tetapi tidak seperti itu. Bukankah Milady juga menyukainya? Huarumei menatap Raja Iblis dengan licik tetapi Raja Iblis menggelengkan kepalanya tanpa perubahan ekspresi. Aku tidak menyukainya. Apakah kamu tahu dia menyukaimu? Rupanya dia bahkan datang ke sini untukmu, pikir Huarumei keras-keras. Meskipun mereka tidak pernah membahas topik ini, dia kadang-kadang menggodanya.
Kamu tidak mengerti. Berhenti membicarakan dia. Waktu makan adalah urusan yang mewah tetapi kurang sedikit dibandingkan dengan malam sebelumnya. Seseorang harus makan sarapan yang lebih kecil, sebagai kebiasaan. Setelah makan, kedua wanita itu secara alami mulai mencuci piring. King Sui menikmati suasananya, menyaksikan kedua wanita itu melakukan tugas yang paling sederhana, tetapi tampaknya melihat tugas terbesar yang dilakukan di benua itu. Mengaum. Suara keras terdengar, seolah-olah itu adalah teriakan mematikan. King Sui memandang kedua wanita itu. Ekspresi Hua Rumei sedikit berubah, dengan alisnya yang sangat indah berkerut sedikit, lalu berbalik ke arah suara. Gunung Naga Tersembunyi. Ini Gunung Naga Tersembunyi. King Sui mendengar Hua Rumei berkata seolah-olah itu bukan hal yang luar biasa. Legenda mengatakan bahwa naga ada tetapi tidak pernah terlihat sebelumnya dan sekarang benar-benar bertemu dengannya. Betapa beruntungnya. King Sui merasa seolah-olah dia adalah orang yang berkeliaran di hutan belantara sendirian, namun tiba-tiba ada kotoran anjing yang dibuang di kepalanya. Kemungkinan yang secara astronomis sangat kecil tapi tidak bisa dihindari. Suara itu menunjukkan naga dewasa, kata wanita itu keras-keras, proaktif untuk pertama kalinya. Apa yang harus kita lakukan, Lari? Hua Rumei bertanya. Sepertinya kita tidak akan berhasil, area ini telah disegel. Jika kami ingin pergi, kami harus melanggar batasannya. Wanita itu tampak damai, tidak ada sedikit pun kepanikan atau kegelisahan. King Sui merasa seolah-olah dia dikurung oleh 9 benua. Ini telah meningkat terlalu banyak. Satu-satunya harapan yang tersisa adalah mengalahkan naga yang belum muncul. Mengaum. Raungan naga bergema lainnya. King Sui kemudian melihat seekor binatang besar terbang ke arah mereka, secepat kilat. Dalam waktu yang dibutuhkan untuk berkedip beberapa kali, itu telah terbang ke kejauhan. Selama waktu itu, Demon Lord telah memanggil Divine Turtle yang sama besarnya. Roar, penyu tua, sekarang penyu surgawi, tidak berani menunjukkan kelemahan. Meskipun kura-kura tidak terdengar begitu tua sekarang, itu masih tua. Kemudian lagi, umur panjang Turtles sangat panjang, dengan mudah hidup sampai 10.000 tahun. Ini adalah penyu 10.000 tahun yang sebenarnya, tidak seperti legenda di masa lalu. Ini adalah naga biru, anggota kehidupan nyata dari ras naga. Setidaknya itu adalah naga asli. Garis keturunannya, bagaimanapun, tidak seberharga yang lain. Yang paling berharga adalah naga hijau, diikuti oleh naga emas dan dewi naga legendaris, namun itu hanya legenda. Makhluk besar di depan mereka panjangnya lebih dari 700 meter. Bahkan dengan semua binatang raksasa yang King Sui temui, ini masih makhluk yang cukup besar. Di mata pikirannya, bayangannya tentang makhluk itu, meskipun merupakan cerminan realitas, memucat dibandingkan dengan binatang yang sebenarnya. Selain itu, ini adalah naga asli, yang sepenuhnya matang. Binatang yang tampak surgawi ini adalah salah satu makhluk terkuat yang ada. Penyu tua juga besar tetapi dengan bentuk tubuh yang berbeda. Sebagai perbandingan, itu terlihat sedikit lebih kecil dari naga biru. Naga biru berspesialisasi dalam elemen es, naga hijau dalam elemen alam, naga merah dalam elemen api, naga hitam dalam elemen racun. Karena kamu telah menyusup ke wilayahku, kamu akan tetap di sini. Sebuah suara yang terdengar metalik terdengar. Dengan semua keanehan yang terjadi, tidak bisa berkomunikasi akan menjadi yang paling aneh. Energi tanpa batas membanjiri dan memenuhi area tersebut. King Sui, melihat kedua wanita itu terdiam, angkat bicara, kami baru saja lewat. Kami tidak bermaksud tidak hormat dan meminta maaf atas gangguan yang ditimbulkan. Tolong biarkan kami pergi. Petik 2. Kamu boleh pergi. Selama dia meninggalkan Pearl of Immortals and Demons di belakang, maka saya akan membiarkan Anda pergi. Naga biru tiba-tiba berbalik ke arah penyu tua. Mutiara Dewa dan Iblis. Apa itu? Ketika binatang iblis mencapai keadaan iblis abadi, perlahan-lahan ia membentuk permata, dibuat dengan memadatkan esensinya, diresapi dengan vitalitasnya sendiri, Hua Rumei menjelaskan kepada King Sui. Saya tahu ras mereka serakah, sepertinya itu benar. Dia seharusnya memiliki Pearl of Immortals and Demons-nya sendiri kan? King Sui memandang Hua Rumei dengan penuh tanya. Ya, dan itu harus menjadi salah satu yang terbaik. Hua Rumei tersenyum saat mengatakan itu. Mengapa kita tidak mengambil mutiara keabadian dan iblisnya untuk Tuan Tua Penyu? Kura-kura surgawi tetaplah kura-kura. Penyu dewa sejati tidak kalah dengan naga, hanya penyu tua yang baru saja mencapai keadaan ini. Kita harus fokus melindungi diri kita sendiri. Kami tidak bisa menang melawannya, yang bisa kami lakukan hanyalah mencari peluang untuk kabur. Hua Rumei tampak tidak terpengaruh. Karena dia tidak akan membiarkan kita pergi, kita mungkin juga mencoba bertarung. King Sui menyeringai.
Bocah kecil yang kurang ajar, apakah kamu berani mengambil permata iblis abadiku? Bisakah Anda memusuhi naga? Suara Blue Dragon terdengar dengan jijik. Jika saya harus memusuhi mereka, biarlah. Apakah Anda mengharapkan saya untuk berdiri di sini dan tidak melakukan apa-apa? King Sui menghadapi Leviathan dengan suara metalik yang membuat telinganya mati rasa. Kalau begitu coba ambil. Setelah berkata begitu, tubuh besar naga biru melesat ke depan secara tiba-tiba, meluncur ke arah King Sui. Meskipun dia bergerak menuju King Sui, 3 orang lainnya dan penyu tua juga ada dalam pandangannya. King Sui hendak bergerak, ketika energi mistis tiba-tiba menyelimutinya. Dia ingin melawan, namun di telinganya terdengar suara wanita, "Jangan bergerak, hindari dulu." King Sui berhasil menghindari serangan berikutnya. Itu ajaib, sangat mirip dengan 9 langkah benua, sementara juga seperti langkah persegi. Kura-kura tua, bagaimanapun, berlari menuju naga biru. Bang! Dengan suara tanah yang retak, tubuh besar penyu tua itu bangkit kembali tanpa banyak kerusakan, karena pertahanannya yang kuat. Bagaimana, kata King Sui kepada penyu tua. Ini adalah serangan paling dasar dan saya kesulitan. Jika saya menggunakan kekuatan permata iblis abadi, itu tidak akan terbendung. Perbedaannya terlalu banyak. Suara penyu tua terdengar, suara yang terdengar seperti logam diwarnai dengan kekhawatiran. Tidak masalah, aku akan menambahkan sesuatu ke dalamnya. Blue Dragon menembak ke arah mereka lagi, seolah-olah mereka tidak layak untuk tatapannya. Ratusan burung menyembah Phoenix. Tidak berpengaruh. King Sui menggosok hidungnya. Tanpa pelatihan yang cukup, jalan yang paling kejam adalah kartu truf pembunuh. Ki Kaisar. Roar. Blue Dragon berteriak, sepertinya marah. Dalam hitungan menit, itu melemah sebesar 20%. Itu menakutkan. King Sui tidak tahu seberapa kuat naga biru itu tetapi dengan satu serangan, King Sui tahu. Blue Dragon memiliki sekitar 65 juta matahari. Satu serangan telah meninggalkannya sekitar 50 juta matahari. Keistimewaan ras naga adalah kekuatan dan asteris-asteris mereka sangat menakutkan. Misalnya, naga di depan mereka memiliki hampir 70 juta matahari. Menggunakan 10 juta matahari bahkan tidak bisa melukainya, apalagi membunuhnya. Bang! Penyu tua diblokir lagi, kali ini dengan keberhasilan yang lebih baik. Itu tidak seburuk terakhir kali. Dengan serangan sebesar ini, penyu tua masih bisa bertahan beberapa saat. Roar! Kamu telah membuatku marah. Embun beku tertinggi. Naga biru tiba-tiba meraung, memuntahkan selembar es biru untuk menyelimuti semuanya. 9 hukum istana. Di istana 9, dia adalah raja. 9 api yang, api primordial, break. King Sui dengan cepat mengambil beberapa langkah ke depan. Udara misterius naik di sekitar, menyelimuti area yang luas. 9 posisi istana, seru wanita itu kaget. Iya, dia mengajariku juga, mengatakan itu adalah 9 langkah istana, kata Huarumei sambil menatap Raja Iblis. Sepotong besar es menutupi area itu, kecuali di mana King Sui dan yang lainnya berdiri. Semburan panas yang kuat melelehkan bongkahan es yang besar. 9 api yang adalah ki matahari, dan api primordial jauh melebihi itu. Meskipun air mengalahkan api panas yang membakar di area kecil masih bisa bekerja. Jika bukan karena intervensi King Sui, jika mereka terjebak dalam es, dengan kemampuan mereka saat ini, mereka tidak akan bisa melarikan diri. King Sui tidak tahu seberapa kuat penyu tua dan Raja Iblis, tetapi mereka pasti sekuat naga biru. Faktanya, Old Turtle mungkin sedikit lebih kuat. Bang! Dengan suara keras, bongkahan es besar itu pecah menjadi bubur. Blue Dragon, setelah menyadari es tidak dapat membahayakan mereka, memutuskan untuk menghancurkan penjara es dan mengisi udara dengan api es. Perlindungan surgawi. Tiba-tiba, Raja Iblis melambaikan tangannya dan memanggil lingkaran cahaya putih murni untuk mengelilingi yang lain. Api es menghilang setelah menyentuh cahaya. Ini adalah teknik pertahanan pamungkas Raja Iblis. Itu berkelanjutan untuk sesaat tetapi terbatas pada satu penggunaan sehari. Mereka bertiga relatif aman untuk saat ini. Namun, penghalang pertahanannya tidak sempurna, hanya mampu menangkis 60% serangan. Ketiganya, bagaimanapun, sangat sinkron, memungkinkan mereka untuk sepenuhnya bertahan melawan serangan itu. Api es yang melemah dengan kekuatan 40% dengan cepat bergegas ke arah mereka. Niat pertempuran Phoenix. King Sui menggunakan momen ini untuk melepaskan teknik yang kuat. Meskipun itu bukan gerakan, selama King Sui menginginkannya, dia bisa melemparkannya tanpa batas. Meskipun hanya memperkuat 10% kekuatan, karena hujan es api dan racun, itu sangat efektif. Ini mengurangi nyala es yang melemah hingga hampir 10% daya.
Kedua wanita tersebut merasakan peningkatan kekuatan sebesar 10%. Mereka memandang King Sui dengan takjub. Mereka merasakan kekuatan aslinya berkurang tetapi tanpa serangan yang kuat, peningkatan kekuatan 10% masih cukup menakutkan, terutama dengan berkurangnya kekuatan lawan. Inilah yang bisa dilakukan 10% dari kekuatan. Kekuatan Owl Turtle meningkat paling banyak. Pedang emas. Dengan tangan terulur, King Sui mengirim pedang emas langsung ke mata naga biru dengan kecepatan yang menakutkan. 9 hukum istana secara langsung menyelimuti naga biru, tidak hanya membebaninya tetapi juga melemahkan kekuatannya. Bersiaplah untuk bertarung, King Sui berkata sambil melihat Raja Iblis dan Hua Rumei. Bisakah kita? Hua Rumei bertanya dengan curiga. King Sui memikirkannya. Dengan penyutua di depan dan mereka bertiga sebagai pendukung, seharusnya tidak menjadi masalah. King Sui tidak berpikir penyutua bisa membunuh dengan mudah. Sekarang dengan kekuatan penyutua yang setara dengan naga biru, bersama dengan kekuatan kedua wanita dan dirinya sendiri, mereka seharusnya bisa mengalahkan naga biru rendahan ini. AST 1422 naga biru yang kuat, kengerian Raja Iblis dan Hua Rumei. Kalau begitu, mari kita mulai saat perlindungan surgawi masih aktif. Hua Rumei berkata dengan lembut sambil menatap wanita itu. King Sui mengeluarkan Five String Cedar miliknya. Sitar melayang di depan King Sui, yang kemudian mengangkatnya dengan kedua tangan. Dentang-dentang. Kekuatan mistik yang kuat muncul di sekitar kelompok. Gelombang energi kekerasan berdesir di tubuh mereka. Itu adalah jenis kekerasan yang berasal dari darah mereka, dorongan Phoenix Cry Sonic Attack untuk membunuh. Pertahanan, kekuatan, dan kecepatan mereka dengan cepat meningkat, bersama dengan peningkatan kekuatan serangan beberapa kali lipat yang terutama diinginkan King Sui. Jika kekuatan penyutua meningkat beberapa kali lipat, mereka pasti bisa melukai naga biru. Dentang-dentang, suara sitar berubah lagi dan lagi, dengan setiap siklus menghasilkan nada baru. Phoenix menangis mundur. Selain sebagai kemampuan penguatan kekuatan, dengan memainkan sitar di naga biru, itu mengganggu dan mengurangi kekuatannya. Ayo mulai membunuh. King Sui adalah orang pertama yang bergegas menuju naga biru. Api-api es. Blue Dragon tiba-tiba meludahkan ledakan api es ke King Sui. Meskipun api esnya tidak besar, dinginnya sampai ke tulang. Jika seseorang terkena itu, konsekuensi yang tak terpikirkan menunggu. Gunung Sembilan Benua. Dengan gerakan sadar, Gunung Sembilan Benua muncul di sisi King Sui untuk mencegat lapisan api es. Pedang emas. King Sui menggunakan pedang emas, pedang paling tajam dan tercepat dari semua pedang. Dalam 5 elemen, emas mengalahkan air. Pedang emas adalah elemen emas dalam teknik pemurnian surgawi 5 elemen, sedangkan es naga biru milik elemen air. King Sui hanya menyerang titik lemah naga biru, mata, perut, dan bahkan bagian pribadinya. Ini menyebabkan naga biru mengaum kesakitan. Kedua wanita itu dibuat terdiam oleh cara bertarung King Sui. Itu curang, tapi efektif. Pedang emas King Sui sangat berbeda dari sebelumnya. King Sui terus-menerus memetik Phoenix Cry, sesekali menggunakan pedang emas untuk menyerang secara tak terduga. Tebasan air. Penyutua bergerak dengan penuh semangat, mengirimkan bilah air raksasa yang mengiris ke arah naga biru. Kau seharusnya menerima pukulan saja, kata Blue Dragon, marah. Serangan bentuk naga. Blue Dragon tiba-tiba berubah menjadi warna biru yang lebih dalam. Tubuhnya tampak seperti terbuat dari logam. Gelombang kekuatan menyelimuti kelompok itu, menjanjikan pemusnahan total. Ini adalah teknik surgawi tentu membunuh naga biru. Target pertama adalah Raja Iblis. Tubuh King Sui menegang, tidak bisa bergerak. 9 langkah istana, pembalikan hebat. Gunung 9 benua. Serangan Paragon. King Sui menggunakan 9 langkah istana untuk bertukar tempat dengan Raja Iblis. Meskipun mereka terjebak di tempat, tetapi dengan posisi 9 istana di sekitar area, sebagai kaisar, kemampuan itu masih bisa digunakan. Sayangnya, itu saja. Serangan Paragon King Sui menyerang dengan kekuatan 72 juta matahari. Sepertinya naga biru sedang dikuasai, tapi naga biru juga telah menggunakan teknik pembunuhan surgawi. Bang, bang, bahkan dengan Paragon Golden Armor dan Paragon Strike mengurangi kekuatan serangan Blue Dragon, King Sui masih terlempar. Untungnya, serangan Paragon telah memblokir sebagian besar serangan, meniadakan teknik surgawi pembunuhan pasti naga biru. Energi lembut menyelimuti King Sui, membawanya ke samping Raja Iblis dan Hua Rumei. King Sui, apakah kamu baik-baik saja? Hua Rumei dengan cemas bertanya pada King Sui, yang memuntahkan darah. Tidak masalah. Orang ini masih memiliki sejumlah teknik Sure Kill Heavenly. Kami hanya akan aman ketika dia menggunakannya, kata King Sui dengan senyum pahit.
King Sui telah menggunakan kartu asnya. Kedua wanita itu juga terkejut. Serangan itu akan sangat berarti bagi kedua wanita itu jika digabungkan, apalagi King Sui sendirian. Mengaum, mengaum. Raungan Blue Dragon mengguncang langit, dipenuhi dengan kemarahan besar. Itu mulai berputar di udara. Badai api es. Awan biru misterius memenuhi langit, memenuhi hati semua orang dengan gentar. Bakar dan hancurkan. Blue Dragon meludahkan sepotong besar api es ke awan, menusuknya dengan kilau berkilauan. Sebuah sambaran petir biru melesat di langit. Baut petir yang diresapi dengan api es melintas sembarangan, menciptakan suasana yang berbahaya. Ki perisai penyu surgawi. Sebuah perisai transparan padat mengelilingi kelompok itu. Teknik pembunuhan surgawi tentu kura-kura tua. Dewa palsu yang kuat memiliki penghitung yang setara dengan teknik Surekil Heavenly. Namun, Surekil Heavenly teknik memiliki batasan yang lebih rendah, menjadikannya kartu truf. Divine Turtle Shield Ki memblokir api es. Kelompok King Sui memiliki lebih banyak teknik pasti membunuh surgawi daripada naga biru. Dengan perisai untuk memblokir teknik naga biru, kemenangan sudah pasti. Naga biru sangat marah. Energinya berkurang dan tidak dapat memulihkan ki-nya, belum lagi tekniknya sedang dibatasi. Itu hanya memiliki setengah dari teknik Surekil Heavenly yang tersisa. Ramalan cangkang penyu. Tiba-tiba penyu tua menggunakan teknik surgawi lainnya. Meskipun posisi mereka tetap tidak berubah, mereka sepertinya memasuki dunia yang aneh. Itu mirip dengan 9 posisi istana, setara dengan menggunakan cangkang penyu. Itu bukan tempat yang baik atau tempat yang buruk. Seolah-olah mereka berdiri di atas cangkang kura-kura besar. Ini adalah salah satu teknik surgawi pembunuhan kura-kura tua yang kuat. Cobalah untuk memaksanya ke tempat itu, tempat merah, kata penyu tua secara telepati. Api dan air tidak bisa bercampur. Tempat merah adalah penjara api. Di sini, bahkan King Sui tidak berani bergerak sembarangan. Tiba-tiba, dia memikirkan 9 langkah istana. Posisi 9 istana. King Sui mencoba memasang posisi 9 istananya. Yang mengejutkan, itu benar-benar berhasil. Daerah berbahaya itu seperti formasi 9 istana 8 trigram dalam posisi 9 istana. Kakak, coba gunakan 9 langkah istanamu, kata King Sui. Hua Rumei baru saja mempelajari 9 langkah istana, jadi harapannya tidak tinggi. Saat aku berlatih dengan Palace Lord, aku hanya belajar sampai One Origin Step. Jika saya beruntung, saya bisa mengatur hingga Duality Steps, kata Hua Rumei dengan malu. Itu sudah sangat bagus. Coba gunakan One Origin Step. Ini akan lambat, tetapi itu akan memungkinkan Anda untuk bergerak di sekitar area ini dengan bebas, kata King Sui sambil tersenyum. Hua Rumei mencobanya. Itu benar-benar berhasil, memungkinkan gerakan bebasnya. Dia memandang King Sui dengan gembira, lalu pada Raja Iblis. Tubuh besar Blue Dragon membentang mengancam ke arah kelompok King Sui. Bang, bang, bang. Suara benturan terdengar seperti ledakan. Suara keras menghantam seperti dinding tak terlihat, memusingkan dan membingungkan kelompok. Ramalan cangkang penyu tidak akan bertahan lama. Waktu paling lama yang mereka miliki adalah 15 menit. Mereka perlu bergerak cepat atau mereka akan menyia-nyiakan penangguhan hukuman mereka. Mengaum, mengaum, dengan cepat, menyebarkan. Suara penyu tua terdengar, sambil dengan cepat membawa kelompok itu pergi. Skala terbalik naga. Cahaya biru meledak dari naga biru, menyebabkan ramalan cangkang penyu perlahan-lahan hancur dan menghilang. Bang! Suara ledakan raksasa merobek langit di sekitarnya. Dia benar-benar menggunakan teknik Surekil Heavenly yang paling kuat, kata Hua Rumei, terdengar senang. Kalian semua akan mati hari ini. Naga biru terbang ke langit. Mengunci King Sui, itu meludahkan bola api es padanya. Pedang emas. Itu adalah hal yang menakutkan untuk mencoba untuk mencegat. Bang! Mengaum. Tubuh besar Blue Dragon melesat sekali lagi, mengirimkan percikan bunga api. Metode serangan yang paling langsung juga yang paling efektif. Hanya itu yang bisa mendorong grup ke batas mereka. Karena kekuatan ras naga asteris-asteris dan serangan energi, satu-satunya pilihan adalah menghindarinya. Penyu tua melihat sekali dan menggunakan tubuhnya yang seperti bukit untuk menabraknya. King Sui menggunakan momen ini untuk memanggil Firebird, Thunderous Beast, dan Golden Scarlet Dragon Elephant. Sudah waktunya, renungnya. Yang membuatnya bingung adalah gajah naga sisik emas dan Phoenix api neraka tidak menggunakan teknik surgawi pembunuhan pasti mereka. Kekuatan Golden Scarlet Dragon Elephant dan Hellfire Phoenix tidak kalah dengan kedua wanita itu. Kedua wanita itu tercengang dengan penampilan 3 binatang iblis. Gajah naga sisik emas raksasa dan Hellfire Phoenix yang sangat hitam pekat sangat menyilaukan. Hellfire Phoenix tidak sekuat naga biru,
tapi garis keturunannya sedikit lebih kuat. Bola api dunia bawah. Phoenix mungkin. Langkah gajah naga yang perkasa. Naga gajah mungkin. Petir. Dentang. Dentang. King Sui dengan cepat memetik Zither miliknya. Phoenix Cry Sonic Attack perisai, mengarahkannya ke Old Turtle. King Sui ingin mengubah penyu tua menjadi tank, memungkinkannya menyerap serangan naga biru. Ini akan memungkinkan yang lain untuk fokus menyerang naga biru. Pada saat itu, King Sui terkejut menemukan bahwa Raja Iblis diam-diam mengeluarkan pedang sepanjang 1 meter. Itu merah darah, ke titik di mana orang mengharapkan darah segar menetes darinya. Saat King Sui menatap, Raja Iblis bergerak. Gerakan anggun tubuhnya tidak terlihat cepat, tapi penuh misteri. Naga biru mulai panik. Meskipun Blue Dragon lebih kuat dari Demon Lord, tapi ada keraguan tentang pedang merah darah itu. Pedang iblis, senjata pembunuh iblis. Kamu memiliki senjata pembunuh iblis. Naga biru berteriak ketakutan. Menusuk. Pedang panjang Demon Lord dengan mudah menembus tubuh Blue Dragon. Mengaum. Pedang iblis mulai menyerap darah naga biru, sambil dengan kejam merobek isi perutnya. Naga biru meraung keras. Tiba-tiba meringkuk tubuhnya yang besar, berniat untuk menjebak Raja Iblis di lipatannya. Sebaliknya, Raja Iblis menarik pedangnya dan dengan mudah menghindarinya, melanjutkan untuk menusuk bagian lain dari tubuhnya. Mencari. Mengaum. Tubuh Blue Dragon tiba-tiba menyusut sepertiga, menciptakan sangkar udara untuk menjebak Raja Iblis. Pembantaian tertinggi drakonik. Teknik surgawi yang pasti membunuh naga biru. Serangan petir valet. King Sui melihat wajah heran Huarumei dan, tanpa ragu-ragu, membiarkan Thunderous Beast menggunakan Valet Lightning Strike. Pada saat yang sama, dia membuang babi pemburu harta karun. Hancurkan dia. Babi pemburu harta karun tanpa ragu bergegas masuk, menghancurkan beberapa lubang melalui sangkar udara Blue Dragon. Serangan petir Valet. Thunderous Beast menyerang Blue Dragon dengan Valet Lightning Strike setiap kali pulih. Tanaman anggur iblis yang haus darah. Menembus. King Sui melepaskan beberapa tanaman merambat iblis yang haus darah, yang segera masuk ke lubang yang dilubangi oleh babi pemburu harta karun, menyebabkan mereka tumbuh secara eksponensial. Menusuk. Mungkin itu efek dari babi pemburu harta karun yang membuat lubang di sangkar udara Blue Dragon. Ketika tanaman merambat iblis yang haus darah menerobos, itu menyebabkan sangkar udara meledak. Pada saat ini, Huarumei bergegas masuk. King Sui juga terkejut saat melihat senjata Huarumei. 2 pedang merah darah. Bahannya sangat mirip dengan senjata Demon Lord. Menusuk. Kedua pedang itu melingkari lengannya, sampai ke sikunya. Tontonan merah darah adalah pemandangan yang harus dilihat. Dia secepat dan gesit seperti macan tutul. Dengan serangan bersih, di tangan Huarumei, bilahnya terlihat sangat tajam. Kedua bilahnya dengan mudah menembus tubuh naga biru. AST 1423 Transformasi babi pemburu harta karun, binatang obat spiritual tingkat ke-8, binatang pembunuh naga. King Sui tercengang. Senjatanya terlalu mistis, iblis dan berlumuran darah. Itu memenuhi orang-orang dengan ketakutan. Senjata pembunuh iblis. King Sui dengan jelas mengingat bahwa ketika Raja Iblis mencabut pedangnya, naga menyebutnya sebagai senjata pembunuh iblis. Di antara senjata, ada kelas yang berbeda. Terlepas dari artefak legendaris dan artefak divine, ada artefak abadi, artefak iblis, Del. Senjata pembunuh iblis setara dengan artefak divine. Semua artefak iblis memiliki sifat iblis. Orang-orang mencintai dan membenci mereka. Mereka yang mencintai mereka memperoleh kekuatan besar, tetapi mereka yang membenci mereka akan dikhianati oleh mereka. Artefak iblis terus-menerus menguras jiwa pengguna. Mereka yang tidak cukup kuat akan dikendalikan olehnya. Pada catatan yang sama, mereka yang menggunakan artefak iblis sering cenderung haus akan kematian dan darah. Mereka menjadi sangat kejam dan kejam sampai-sampai mereka tidak akan mengenali teman dan keluarga, kepribadian mereka melampaui kepercayaan. Mereka yang dikhianati oleh artefak menunjukkan tanda-tanda ini juga. Mengaum. Naga biru meraung, mengguncang langit. King Sui sekarang tahu mengapa Raja Iblis bisa melawan banyak kekuatan dari Soaring Dragon Continent di banyak bidang. Wanita ini menakutkan. Atau lebih tepatnya, kedua wanita itu menakutkan. Senjata Huarumei tidak sekuat milik Raja Iblis, tapi terbuat dari bahan yang sama. Itu tidak kalah banyak. Bang! Babi pemburu harta karun menggali ke dalam tubuh naga biru. Setelah menjadi binatang obat spiritual tingkat keempat, kekuatannya tumbuh, terutama dalam hal kecepatan. Dengan Raja Iblis dan Huarumei yang mengalihkan perhatian naga biru, babi pemburu harta karun berhasil terus menggali ke dalam naga biru. Mengaum. Naga biru mulai berjuang.
Gerakan kekerasan memaksa Raja Iblis dan Huarumei untuk sementara mundur. Selama waktu itu, tubuh besar naga biru diiris menjadi 3 bagian, darah segar mengalir keluar. Saat itulah King Sui mengeluarkan instrumennya dan muncul di sebelah naga biru. Menangkap darah naga, kedua wanita itu memandang King Sui, terdiam. Meskipun darah naga itu berharga, tidak perlu semurah ini. King Sui mengumpulkan 2 tong darah dan menempatkannya di alam valet immortal. Dia mengeluarkan 2 tong lagi, berniat untuk mengisinya tepat ketika naga biru menabrak tong dan menghancurkannya, menyebabkan King Sui mundur sementara. Melihat Huarumei menatapnya dengan ekspresi merenung di wajahnya, dia tertawa malu, barang ini memiliki terlalu banyak kegunaan, dan sulit didapat. Kamu memberi kami kejutan yang cukup besar. Anda berpengetahuan luas dalam banyak hal, dan sangat mahir dalam pengetahuan Anda. Huarumei berkata dengan suara yang tulus. Kalian semua membuatku lebih terkejut. King Sui tertawa, malu. Dia merasa sedikit gugup sebelumnya, seolah-olah dia adalah protagonis dari sebuah cerita. Tanpa Anda, sang putri dan saya tidak akan bisa mundur hari ini, kata Huarumei. Dia menertawakan ekspresi King Sui, tawa tulus tanpa arti lain. Mengaum, mengaum. Blue Dragon mulai berjuang lebih keras, membuat situasi lebih menakutkan. Manusia, beraninya kau membiarkan binatang iblismu memakan mutiara dewa dan iblisku. Naga lainnya akan membalaskan dendamku. Naga biru meraung marah. King Sui berpikir sejenak, lalu mengerti. Itu pasti babi pemburu harta karun. Mengaum. Blue Dragon meraung kesakitan, terdengar seperti orang yang hatinya sedang dicabik-cabik. Ki kuat Blue Dragon mulai turun. King Sui, ketika binatang iblis mengkonsumsi mutiara keabadian dan iblis milik naga, itu meninggalkan bekas. Naga manapun yang berada dalam jangkauan akan dapat merasakannya. Mereka akan tahu siapa yang telah memakan mutiara naga, dan akan menandai mereka sebagai musuh naga. Mereka akan datang untuk hidup mereka, kata Huarumei. Tenang, tidak apa-apa. Mereka tidak akan bisa menemukan kita. Babi pemburu harta karun biasanya tinggal di alam valet immortal. Tidak akan ada artinya. Naga biru yang sangat besar masih berjuang dan berteriak dengan sia-sia. Begitu babi pemburu harta karun mulai menggali di dalam tubuhnya, tidak ada jalan untuk kembali. Andai saja ia lebih jeli, ia akan dapat dengan mudah menjatuhkan babi pemburu harta karun sejauh 180 li. Tapi begitu berhasil menggali ke dalam tubuhnya, itu akan mirip dengan ulat sutra emas menggigit sumsum, atau lebih buruk lagi. Ketika babi emas yang bersinar kembali, naga biru telah musnah. Kedua wanita itu memandang babi pemburu harta karun yang bersih dan berderit dengan tak percaya. Huarumei benar-benar menangkapnya di udara dengan pelukan erat. Babi berjuang dengan sia-sia. Ia tidak berani menggunakan giginya, karena ia tahu siapa kawan dan lawan. King Sui, babi kecil ini terlalu luar biasa. Tolong biarkan aku bermain dengannya selama 2 hari. King Sui melihat ekspresi menyedihkan di wajah babi pemburu harta karun, menyeringai dan kemudian tertawa berkata, dia masih perlu bekerja. Semua ramuan obat saya masih menunggunya. Kapanpun Anda ingin bermain dengannya, beritahu saya dan saya akan menariknya keluar untuk Anda mainkan. Ini adalah babi pemburu harta karun. Kita bisa membawanya untuk menemukan harta karun. Baik, setelah kita selesai di sini, aku ingin bermain dengannya. Huarumei dengan enggan menyerahkan babi itu. Tentu, King Sui mengangguk, mendengarkan kata-kata Huarumei dengan ambigu. Mendengar wanita cantik seperti itu mengucapkan kata-kata seperti itu membuat orang berpikir tentang implikasi ganda dari apa yang dia katakan. King Sui memutuskan untuk tidak terlalu banyak berpikir. Di dalam hatinya, wanita ini adalah orang yang bisa berteman dengannya. Apa gunanya memakan mutiara dewa dan iblis? King Sui tiba-tiba berpikir dan buru-buru bertanya. Itu akan meningkatkan kekuatan seseorang secara besar-besaran. Seseorang juga akan mewarisi kekuatan dari mutiara. Dalam kasus babi pemburu harta karun, dia akan mewarisi sebagian dari kekuatan naga biru. Bahkan mungkin sedikit mengubahnya, kata Huarumei. King Sui melemparkannya langsung ke alam valet immortal dan langsung menuju naga biru yang sekarat dengan tujuan untuk memanennya. Darah naga, tulang, sisik, jantung, hati, sumsum, mutiara naga, kristal iblis naga, kulit, urat, dan bahkan daging naga disimpan oleh King Sui. Ini adalah naga besar. Setelah King Sui menyimpan semuanya di alam valet immortal, Huarumei memandang King Sui dan berkata, kamu memiliki harta yang cukup banyak, karena makhluk sebesar itu dapat disimpan di dalamnya. Ketika King Sui telah menyimpan meja dan tempat tidurnya sebelumnya, itu tidak terlalu aneh. Tetapi fakta bahwa makhluk sebesar itu dapat disimpan membuat semua orang takjub. King Sui tersenyum,
aku akan menyimpan ini dulu. Nanti, saya akan memperbaiki beberapa pil obat untuk Anda. Ngomong-ngomong, apakah kamu sudah menyelesaikan yang sebelumnya? King Sui bertanya pada Raja Iblis. Raja Iblis mengangguk. Melihat Raja Iblis menganggukkan kepalanya, King Sui tiba-tiba merasakan kegembiraan. Dia mengeluarkan obat porsi 4 kali lipat yang baru-baru ini disempurnakan. Penatua Strain memberi saya formula untuk memperbaiki ini. Obat porsi 4 kali lipat ini. Mereka masih punya obat. Porsi 4 kali lipat sudah cukup. Setelah berkemas, mereka bertiga pergi ke jalan sekali lagi. Setelah Raja Iblis menyingkirkan penyu tua, King Sui melakukan 9 langkah benua. Malam itu, King Sui memasuki alam Valet Immortal. Apa yang dia lihat membuatnya linglung. Penampilan babi berburu harta karun secara khusus membuat King Sui ingin menangis. Kepala babi yang dulu lucu telah berubah menjadi sesuatu yang aneh. Itu telah menjadi kepala naga emas. Binatang babi naga. Ada desas-desus, bahwa naga memiliki 9 putra. Namun, binatang babi naga ini tidak ada di antara mereka. Itu bahkan telah tumbuh dalam ukuran. Sekarang, itu seukuran anak sapi. Ketika melihat King Sui, ia berlari dengan penuh semangat. King Sui tidak tahu apakah harus tertawa, atau menangis. Dia melihat kemampuan babi berburu harta karun. Binatang pembunuh naga. Binatang obat spiritual tingkat ke-8. King Sui tercengang. Itu bukan binatang babi naga, tapi binatang pembunuh naga, apakah karena ia telah membunuh naga biru? Dragon Slaying Beast adalah nama yang lebih baik, jelas lebih heroik daripada Dragon Peak Beast. Dia sangat takut itu akan menjadi binatang babi naga. Bagian yang paling penting adalah bahwa itu adalah binatang obat spiritual, terutama 8 tingkat 1, mengkonsumsi mutiara abadi dan setan telah langsung membuat babi pemburu harta karun sebagai binatang pembunuh naga. Kekuatan ini juga merupakan perubahan yang mengguncang bumi. King Sui merasa lega, alam Valet Immortal masih membutuhkannya. Ketika King Sui melihat kemampuannya, dia terkejut sekali lagi. Gigi dan cakar naga pembunuh binatang tidak bisa dihancurkan. Tubuhnya yang tangguh dapat menahan benturan yang sangat besar dan tidak dapat dilawan oleh 5 elemen. Seluruh tubuh Dragon Slaying Beast lebih keras dari berlian. Itu memiliki ki emas yang kuat, ki harta karun, dan bisa mundur saat terluka. Dapat dikatakan bahwa tidak banyak yang bisa melukai binatang pembunuh naga. Karena mampu menembus penjara manapun, ia bisa mengebor lubang melalui tubuh binatang iblis dan melarikan diri bahkan jika telah dimakan. Itu menentang kekuatan atau serangan racun apapun. Rasanya seperti menjadi landak berduri. Tidak ada yang bisa memakannya. Kemampuan, pencarian harta karun, pembuatan pil spiritual, peningkatan pil spiritual. Spesialisasi dalam serangan Ichevire. Serangannya mengandung Ichevire, dan menyebabkan pengurangan kecepatan serta peningkatan kerusakan secara keseluruhan. Ichevire Fireball, serangan ini memiliki peluang untuk membekukan target, dan tidak terpengaruh oleh pertahanan lawan. Tracer Dragon Golden Key, keterampilan pasif, itu meningkatkan kecepatan seseorang 100 kali lipat, dapat ditingkatkan tanpa pengeluaran energi. King Sui melihat binatang seukuran betis ini memancarkan aura menakutkan. Meskipun terlihat jinak sekarang, aura tajamnya tidak boleh diabaikan. Hal ini berbahaya. Dengan kecepatannya yang menakutkan, ia bisa dengan mudah menembus musuh yang tidak waspada. Peningkatan kecepatan 100 kali lipat menjadi lebih berbahaya. Apa yang membuat Dragon Slaying Beast menakutkan adalah kecepatannya yang ekstrim dan tidak dapat dihancurkan. Kecepatan menyamai kekuatan. Dragon Slaying Beast adalah penyimpangan. Itu bukan milik ras manapun. Sebaliknya, itu adalah binatang iblis yang bermutasi. Binatang iblis berlimpah, jadi yang bermutasi bukanlah pemandangan yang langka. Terlebih lagi, Ichevire Fireball adalah kemampuan Blue Dragon. Bagian yang menakutkan adalah kemungkinan membekukan target. Fakta bahwa itu tidak terpengaruh oleh pertahanan lawan membuat gerakan ini menjadi kartu truf. Setelah lawan dibekukan, Dragon Slaying Beast bisa membunuh lawan manapun, terlepas dari seberapa kuat lawannya. King Sui melihat keterampilan terakhir. Dragon Slaying Key, keterampilan pasif, tidak ada pengeluaran energi, itu menekan 20% dari kekuatan naga manapun, sekaligus meningkatkan kekuatan dan kekuatan Dragon Slaying Beast 10 kali lipat. Keterampilan yang menargetkan naga sangat menakutkan. Itu meningkatkan kekuatan 10 kali lipat. Kekuatan naga pembunuh binatang tidak diketahui, tetapi relatif tidak berubah dibandingkan dengan babi pemburu harta karun. Namun, aura tajam dan kuat yang sepertinya menjanjikan kematian itu tak tergoyahkan. King Sui tidak pernah berpikir bahwa hal sekecil itu bisa menjadi binatang pertempuran yang begitu unik dan menakutkan. Kekuatan ini seperti seorang pembunuh. Sebuah kesalahan kecil berakibat fatal.
Tubuh Dragon Slaying Beast tidak bisa dilukai. Ketika King Sui menguji kekuatan penuhnya melawannya, yang dilakukannya hanyalah mendorongnya sedikit ke belakang, dengan sedikit goresan. Menurut Dragon Slaying Beast, itu tidak terasa apa-apa. Keterampilan yang menekan 20% energi naga. King Sui tersenyum. Dia tahu bahwa banyak binatang iblis yang kuat memiliki darah naga di dalamnya. Jika itu bisa membunuh naga, binatang iblis lainnya tidak masalah. The Dragon Slaying Beast bisa memainkan kedua peran sebagai binatang obat spiritual tingkat ke-8 dan binatang pertempuran yang kuat.